Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah Masjid Jami'atul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa lidah kita, hati kita memanjatkan puji dan syukur kita atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Kita dipilihnya sebagai hamba-hambanya yang beriman, hamba-hamba yang memiliki ketakwaan yang tinggi di sisi Allah. Kita bisa kembali melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan tidak lupa pula kita selalu berniat setiap kali kita datang ke masjid, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dzurriyyat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa lakum fid dharain amin. Kemarin sama-sama kita pelajari bahwasanya yang pertama tanda daripada orang itu termasuk kekasih Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza ru'u dzakarallah. Riwayat dari Sa'id bin Zubair daripada Ibnu Abbas, orang yang termasuk kekasih Allah taala itu alladzina idza ru'u dzikirallah. Apabila seseorang itu riya, berniat beramal tujuannya untuk pamer, supaya dinilai baik di hadapan manusia, supaya dinilai soleh di depan orang, di depan teman. Nah, orang yang termasuk daripada tanda orang itu kekasih Allah, kata Rasulullah, maka di saat dia riya seperti demikian, Allah Ta'ala akan mengingatkan dia. Jadi ada teguran di hati, ada teguran. Terkadang ada yang tawadu karena melihat temannya tawadu, malu aku nanti kalau tidak begini-begini. Nah, ini kan masih memandang kepada orang lain, mengerjakan sesuatu yang bagus karena memandang orang lain, takut dinilai buruk di sisi orang lain. Ini termasuk riya. Nah, orang yang banyak diingatkan seperti demikian, nah diingatkan, jangan begitu, oh begini sebenarnya. Nah, itu orang yang disayangi Allah. Nah, kalau itu perkara hati inilah berarti ilmu hati pun wajib dipelajari. Bukan syariat saja yang kita tuntut sampai ke mati, namun pelajaran ilmu hati pun wajib sampai ke mati. Kemudian yang kedua kemarin bahwasanya para nabi-nabi dan orang-orang mati syahid adalah sangat merindukan, sangat menginginkan termasuk golongan ini. Di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ma'ibadillahi ibadan yaghbituhumul anbiya wa syuhada. Sesungguhnya daripada hamba-hamba Allah Ta'ala itu ada satu golongan hamba yang sangat iri nabi-nabi dan orang-orang yang mati syahid.
Sahabat bertanya, siapa mereka? Mudah-mudahan kami bisa mencintai mereka, kata para sahabat. Hum qaumun tahabbuna fillah. Mereka itu cinta karena Allah. Min ghairi amwalin wal ansabin, dengan tidak memandang daripada hartanya dan tidak memandang daripada nasab atau keturunannya. Nah, itu kemarin sampai di situ lah. Nah, tanda yang selanjutnya, tanda orang-orang orang itu termasuk daripada kekasih Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ru'yatus sholihah yarahal abdul aw turalahu. Di antaranya orang itu sering sekali bermimpi yang bagus-bagus. Aw turalahu, atau dia dimimpikan oleh orang lain. Malam tadi aku bermimpi bersama kamu di masjid, sholat berjamaah di masjid. Menurut Imam Ibnu Sirin di dalam kitab Ta'birur Ru'ya, tanda suatu golongan itu tidak sesat, tanda seseorang itu tidak sesat yang kita ikuti, tanda seseorang itu termasuk masih di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita bermimpi dengan seseorang tadi atau kaum atau kelompok orang tadi itu kita sholat berjamaah. Ini kita nih ke pengajian ke sana menurut ilmu kan wajib lah. Menurut ilmu di mana pengajian mana. Kalau ingin mengetahui pengajian itu bagus apa tidak, masih di jalan hidayah Allah atau di jalur Allah Subhanahu wa taala, apabila kita bermimpi lah dengan orangnya di dalam mimpi tadi kita sholat berjamaah, maka orang-orang tersebut masih di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Lamanya kita mengkaji ilmu agama itulah di suatu majelis taklim, tapi tidak pernah termimpi sholat berjamaah. Ada 10 misalnya adalah tempat pengajian yang kita datangi selama seminggu atau sepekan, tapi yang pernah kita bermimpi sholat berjamaah di pengajian si anu, berarti di situ yang kita tekuni. Nah, itu menurut Ibnu Sirin di dalam kitab Ta'birur Ru'ya. Jadi orang soleh itu banyak bermimpi yang bagus-bagus atau diperlihatkan kepada dia oleh orang lain, dia itu melakukan sesuatu yang bagus-bagus di dalam mimpinya. Wahiyya juz'un min arba'ina juz'an. Mimpi-mimpi yang soleh itu termasuk satu di antara 40 tanda-tanda kenabian. Satu di antara 40. Orang yang menjadi nabi itu mustahil mimpinya mimpi yang buruk, itu mustahil. Riwayat daripada Abdullah bin Umar, ar-ru'yal solihatu yubashiruhal mu'min hiya juz'un min tis'atin wa arba'ina juz'an minan nubuwah, faman ra'a dzalika falyukhbir biha wa man ra'a siwa dzalika fa innama hiya minasyaiton liyuzinahu falyamputh an yasarihi salasan wal yukabbir wal yukhbir biha ahadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadi ini termasuk daripada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mimpi yang bagus-bagus itu yubashiruhal mu'min, itu adalah kabar gembira bagi orang yang beriman. Kita mimpi dengan wali-wali, kita mimpi dengan guru kita, apalagi sampai sholat berjamaah, itu suatu tanda luar biasa hidayah Allah Ta'ala kepada kita.
Itu kata Rasulullah min juz'un min tis'atin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Itu di antara satu daripada 49 tanda-tanda kenabian. Jadi ada yang mengatakan 40, di dalam hadis Nabi ada yang 49, ada yang mengatakan sampai 90 tanda-tanda kenabian itu. Paman ra'a dzalika falyukhbir biha, maka barang siapa bermimpi yang bagus-bagus, bolehlah dia bercerita dengan temannya. Tapi dilihat dulu temannya ini. Kalau temannya ini banyak omong, nah ya nanti jadi fitnah. Paman ra'a siwa dzalika fa innama hiya minasyaiton, barang siapa yang bermimpi selain daripada yang bagus-bagus, nah, sesungguhnya itu daripada setan. Liyuzinahu, supaya membikin sedih hatinya. Jadi kalau kita mimpi yang tidak bagus-bagus, itu daripada setan, supaya kita ini merasa sedih. Mimpi bencana banjir, mimpi gempa, macam-macam. Bahkan apabila pernah bermimpi dengan hari kiamat, nah, gempa bumi, pecah bumi, meteor datangan misalnya menyerang ke bumi, itu menurut Ibnu Sirin di dalam kitab Ta'birur Ru'ya, orang itu masih di dalam keadaan berdosa besar. Bila mimpi bencana itulah, mimpi bencana itu pertanda diri kita masih ada dosa besar yang belum ditaubati. Tapi ini kita alhamdulillah masih ada diingatkan Allah. Coba kalau orang itu mimpi yang bagus teruslah, mimpi yang bagus itu perkara dunia bukan perkara akhirat. Padahal orang ini ahli maksiat ahli maksiat, tidak diingatkan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Lalu tidak ada kesadaran diri untuk bertobat. Mati dalam keadaan demikian, na'udzubillah min dzalik. Bal yampus an yasarihi salasan. Nah, apabila kamu itu kata Rasulullah bermimpi yang tidak baik, hendaklah kamu berludah di sebelah kiri 3 kali. Jangan beludah banyak, apalagi istri sebelah kiri. Anak sebelah kiri. Memang di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam istri itu tidur di sebelah kiri, jangan di sebelah kanan kita. Di dalam kitab tafsir Marahul Labid juz yang pertama, kalau tidak salah itulah. Di antara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pasangan kita tuh diletakkan di sebelah kiri, jangan di sebelah kanan. Hikmahnya apa? Perempuan itu berasal daripada tulang rusuk kita sebelah kiri, maka letakkanlah di sebelah kiri. Letakkan seperti posisi asalnya. Kalau kita letakkan di sebelah kanan, berarti kita yang berasal daripada tulang rusuk kita. Makanya keras hati istri kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita ibaratnya tuh diaturnya lah dalam rumah tangga. Ini bahaya. Apabila suatu kepemimpinan itu dipegang, kata Rasulullah SAW, dipegang oleh seorang perempuan, siap-siap akan binasa. Nah, padahal itulah mulai hendak tidur sampai bangun tidur lah, sampai tidur kembali itu ada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Cuma banyak yang tidak menggali lebih dalam daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Siapa yang bisa menggali hal yang demikian? Yaitu ulama-ulama hikmah. Anak seperti itu pula, letakkan di sebelah kiri kita, jangan di sebelah kanan. Nah, sudah tahu sunnahnya tak? Sudah tahu sunnahnya. Kalau kita yang diatur sulit, sudah Pak, sulit. Kita yang diatur, wah, hancur rumah tangga. Jadi bila bermimpi yang tidak bagus, berludah ke sebelah kiri. Nah, berludah sebelah kiri.
Fal yanfuth itu pala menghembuskan, bukan berudah yang seperti kita. Berudah yang seperti biasa itu bukan. Fal yanfuth itu artinya menghembuskan sedikit percikan daripada udah kita 3 kali. Nah begitu. 3 kali. Wal yukabbir, setelah kita menghembuskan 3 kali, wal yukabbir, dan hendaklah dia bertakbir. Ini jangan kita kerjakan. Bila mimpi sudah dikejar apa juga pun, dia dikejar gorila, dikejar apa genderuwo, pas bangun langsung ambil air minum karena kecapean dikejar genderuwo. Wala yukhbiru biha ahadan, dan yang ketiga kata Rasulullah, jangan dikabarkan, jangan diceritakan, karena mimpi itu adalah perjalanan jiwa kita. Bila sesuatu jiwa kita di dalam mimpi itu melakukan sesuatu yang tidak bagus menurut kita, kita ceritakan, nanti kata orang, nah itu tanda hati kamu tuh, itu tanda hati kamu, lalu jadi fitnah. Jadi bila tidak baik jangan diceritakan, simpan aja. Kalau ingin bercerita, minta hikmahnya datang kepada guru sendiri masing-masing yang tahu masalah takwil mimpinya. Kalau kita cerita ke banyak umum baik, nanti salah penafsiran orang-orang atau terjadi fitnah. Nah lihat lah, itu mimpinya kemarin begini, itu pasti nanti kelakuannya begini. Kalau menurut aku bukan begitu sih. Kalau mimpi yang begitu. Nah, ini yang paling banyak ditafsirkan itu adalah mimpi buruk. Kalau mimpi yang baik, banyak orang yang malas menafsirkan. Kita misalnya adalah mimpi baik, kita panggil 3 teman kita. Tolong nah, bagaimana mimpi bikin Pak, maksimal 90% mengatakan itu baik aja. Karena masalah takbir mimpi itu orang-orangnya saja yang bisa. Apalagi masalah dukun-dukun datangi ke dukun lah, itu antara 2 dukun tuh. Bila dukun itu menafsirkan mimpi, atau kita bertanya sesuatu, apabila dia menengok ke sebelah kanan begini, menunduk begini, kan biasanya ada dukun-dukun tuh ya kan lah, kamu apa ke sini? Ini malam tadi mimpi begini. Oh sebentar. Ingatlah, di dalam ilmu tauhid kasyaf itu ada 3. Ada kasyaf rabbani, ada kasyaf daripada jin Islam, ada kasyaf daripada jin kafir. Bila orang itu menunduk ke sebelah kanan begini, jin Islam, sahabatnya nih jin Islam yang mengabarkan nanti, dan kasapnya melalui ke bawah begini. Bagus saja. Nanti sediakan ya kain kuning ya, lakatan kita doa selamat sore ini. Ini kisah kasap jin yang seperti ini. Lihat aja dukun-dukun itu. Ini antara 2, bisa menengok ke sebelah kanan, ke bawah sebelah kanan sini, bisa menengok ke sebelah kiri bawah sini. Lihat aja sampai, apalagi yang banyak dukun itu kan di daerah Jawa nah, pakai blangkon kata, sini tasbihnya besar, dupa di sini macam-macam. Bawa nanti istri kamu besok kesini ya, nanti ku obati. Padahal istri orang tadi pun tidak ada macam-macam, tapi karena yang di sini yang ngasih tahu. Di dalam tubuh kita ini ma'rifatnya terbukanya yang namanya hal-hal rahasia itu 3. Yang pertama dahi. Orang tuh melihat dari di atas sini, Kalau orang betul-betul ma'rifat, kasapnya itu melihat di depan sini. Nah, di atas sini. Karena ini posisi jiwa, napas kita ke atas sini. Jadi kasapnya di sini. Nah, kasap jin Islam
sebelah sini. Orang tuh punya sahabat jin Islam. Dia akan nunduk begini, Pak. Ini mengabari yang samping sini sebelah kanan. Ya sudah. Nah, bila begini lagi, ya, itu jin kafir. Kebanyakan lah si yang mengasih kabar ini banyak tidak tahu dia itu sedang ditemani jin kafir, jin Islam, karena kasapnya kasap bertunduk begini. Makanya ada tuh pelatihan menghindari yang dua ini nah. Itu banyak lagi ceritanya seperti itu malah. Cuma keluar nanti daripada jalur kita nih nah. Jadi setelah kita inilah bermimpi, bila bermimpi buruk itu berudah ke sebelah kiri, dihembus 3 kali, bertakbir, dan yang ketiga jangan bercerita kepada orang lain terkecuali guru kita. Tapi lihat dari guru-guru tadi kan, guru-guru ini macam-macam. Ada guru kuntau, ada apalagi guru bak. Bahasa Indonesianya kan gorobak. Kalau bahasa bajanya guru bak. Guru bak itu yang didorong tuh lah. Nah, ya, asal-asalan aja. Maksud itu asal-asalan aja yang dibawa tuh. Entah bermanfaatkah kepada orang apakah tidak. Nah, itu namanya guru bak. Yang kasapnya tadi bisa kasap daripada jin Islam atau jin kafir. Jadi perhatikan kita lah. Kalau datang kepada seorang ustad ini gini, tunggulah. Nah, ya sudah, bersahabat tuh. Perut ini kayak bumi. Perut ini bumi sebenarnya lah. Kalau dalam ilmu tauhid ini perut ini bumi. Kalau orang tuh diberitahu melalui perkara bumi, bukan perkara akhirat di dahi sini, makanya ini yang disujudkan. Ini paling mulia. Dahi sini, di dahi sini dia melihat. Nah, habis sudah perkara apa nih? Tanda-tanda orang-orang yang soleh. Bab yang ke-6. Nah, kita masuk kepada bab yang ke-6 biar cepat selesai inilah. Ini 4 tahun sudah nih nah. Padahal ini sebenarnya menyambung daripada guru yang dulu sebelum saya di sini lah. Nah, 4 tahun dah bukunya belum selesai. Bab yang ke-6 pada menyatakan fadilah dzikir dan adabnya dan kaifiyatnya. Kaifiyat itu tata caranya. Pasal pertama pada menyatakan dzikir dan kemuliaannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Artinya hai orang-orang yang beriman, sebutlah oleh kamu akan Allah Ta'ala akan sebutan yang banyak. Berzikir itu banyak-banyak, jangan sedikit. Karena zikir itu lah, zikir lidah itu akan membekas kepada hati. Ini kita perlu apalah? Membuka terowongan-terowongan. Kalau mulut kita ada terowongannya untuk berzikir kepada Allah, hati kita ini perlu ada namanya terowongan. Perlu ada lidah yang bisa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi awal mulanya memang berzikir dulu, berzikir. Bahkan di dalam rumus menurut rumus Imam Ghazali di dalam kitab Ihya juz yang pertama, al-ma'rifatu la tahsulu illa bimahabbati wal mahabbatu la tahsulu illa bitafakkuri wa tafakkuru la yahsulu illa bidawami dzikri. Ini rumusnya Imam Ghazali. Makrifat itu tidak akan berhasil terkecuali bil mahabbati, cinta dengan takdir Allah. Takdir Allah Ta'ala serba dua.
Jadi dengan adanya serba dua di alam ini, itu sebenarnya adalah alat untuk mencintai Allah. Kalau di alam ini cuma diciptakan Allah cuma satu, perkara baik aja lah, itu tidak akan bisa membawa kita cinta 100% kepada Allah. Karena tidak ada usaha. Baik aja di alam inilah, tidak ada yang buruk. Baik aja. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Sedangkan Allah bersifat satu, otomatis ciptaannya bersifat dua. Dan di dalam dua itu ada satu. Nah, disuruh kita menggali di dalam dua itu ada satu. Lalu dengan usaha demikian itulah, setelah dapat yang satu tadi itu, maka timbul rasa cinta kita kepada Allah. Jadi ma'rifat itu kata Imam Ghazali rumusnya cuma sedikit. Ma'rifat itu tidak akan berhasil terkecuali bil mahabbati, kecuali kita cinta dengan takdir dahulu. Wal mahabbatu la tahsul ila bitafakkuri. Kemudian cinta kepada takdir Allah itu tidak bisa berhasil. Artinya kita ini akan selalu mengeluh lah, selalu mengeluh, selalu protes. Itu dikarenakan kata Imam Ghazali, kita itu tidak cinta takdir yang sering terjadi setiap hari kepada kita, dikarenakan kita tidak pernah yang namanya bertafakur, tahu sudah kekurangan diri kita. Idza aradallahu 'abdan khairan fatahu ayubahu. Barang siapa kata Rasulullah yang dikehendaki Allah Ta'ala orang itu baik, Allah selalu buka pemikirannya, memikirkan kekurangannya. Kalau memikirkan kekurangan orang lain itu tidak ada habisnya, karena orang lain itu banyak. Coba pikirkan diri sendiri, satu ini aja dipikirkan, keaiban diri sendiri itulah otomatis tuh ada kesudahannya, ada arahannya. Kalau memikirkan orang lain tuh tidak ada habisnya. Kalau ingin mencari yang sempurna, cari aja Rasulullah, itu aja sendirilah. Ini penuh kekurangan, kita ini penuh kekurangan. Jadi dengan adanya tafakur lah kita akan tahu kekurangan kita. Aku sering mengeluh ini. Di dalam kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kadar lah ukuran lalainya kita dengan Allah itu diukur melalui mana? Melalui keluh kesah kita. Nah, itu aja sudah. Ukuran lalainya kita dengan Allah Ta'ala ini, nah, itu di mana kita bisa mengukur? Karena banyak yang merasa aku banyak ingat kepada Allah. Di saat kita keluh kesah, ada yang ngebut di hadapan kita, ini anak siapa ini, ku cari nanti jana. Keluh sudah satu. Macam-macam kejadian dalam setiap hari inilah. Sebanyak apa keluhan kita, sebanyak itu pula lalainya kita dengan Allah. Lupanya hati kita dengan Allah. Kenapa lupa? Dikarenakan kita tidak tafakur. Kalau orang tafakur, enggak apa-apa, bagus saja. Nah, doakan dia mudah selamatan yang ngebut tadi ya. Nah, itu cinta dengan takdir. Karena tidak ada yang lepas, satu detik pun tidak ada yang lepas perbuatan di alam ini daripada takdir Allah. Tidak ada yang lepas. Yaitu tadi kita mencari perkara yang dua di alam ini, cari satu di antara dua perkara di alam ini, cari mutiara yang terkandung di dalamnya, yaitu perbuatan Allah. Nah, orang itu tidak bisa berpikir, tidak bisa bertafakur kata Imam Ghazali, illa bidawami dzikri, terkecuali orang itu mengekali, memperbanyak berzikir. Jadi tingkatannya sedikit aja. Bila orang itu banyak berzikir, istiqomah berzikir, maka dia akan banyak bertafakur, banyak memikirkan begini. Banyak berpikir ketimbang keluar kata-kata, banyak berpikir ketimbang mengeluh. Ini akan semakin berkurang, setiap hari akan berkurang. Anggap aja sehari ini misalnya 20 kali sudah mulut kita ini mengatakan sesuatu yang tidak bagus kepada orang lain.
Anggap aja 20 kali. Kalau kita banyak berzikir, nanti timbul tafakur di sana. Sebelum mengatakan sesuatu yang tidak bagus kepada orang lain, menghujat orang lain, mencaci maki, kita berpikir dulu, ujian sabar, habis. Berkurang. Bila sudah banyak tafakur, nanti terbiasa kita. Kalau seandainya bukan Allah Ta'ala takdirkan ujian seperti ini memberi pahala sabar kepada aku, berarti bagus Allah Ta'ala ini mau uji aku. Nah, lalu cinta dengan takdir Allah. Bila sudah cinta, tenggelam dengan ma'rifat. Itu rumusnya. Ringkas Imam Ghazali itu membikinkan al-ma'rifatu la tahsulu illa bil mahabbati wal mahabbatu la tahsulu illa bitafakuri wa tafakkuru la yahsulu illa bidawami dzikri. Ma'rifat itu tidak akan berhasil terkecuali orang itu cinta dengan takdir Allah. Cinta dengan takdir Allah tidak akan berhasil terkecuali bitafakuri, dengan banyak bertafakur. Dan tafakur itu tidak akan berhasil. Kita ini langsung bila ada sesuatu langsung ngomel. Sesuatu langsung ngomel. Itu dikarenakan kita kurang bertafakur. Kurang bertafakur itu tanda diri kita ini kurang berzikir. Nah, itu kesimpulannya. Jadi natijahnya, kesimpulan akhirnya bahwasanya orang makrifat itu adalah setiap detiknya mereka berzikir kepada Allah sekalipun dia banyak diam. Karena makom-makom mereka itu sudah bukan makom di syariat lagi, sudah di dalam berzikir. Ini sudah jiwanya yang berzikir. Jadi banyak berdiam. Mungkin kira-kira yang kita berwiritan panjang lah, nih habis salam langsung pulang ke rumah, kira-kira itu banyak bertafakurnya mungkin lah. Kemungkinan besar yang orang-orang langsung pulang ke rumah mungkin banyak bertafakur. Itu fadilah zikir lah, fadilah zikir. Kita diingatkan. La taqumu sa'atu ala ahadin yaqulu Allah Allah. Selamanya tidak akan terjadi di hari kiamat terkecuali seseorang itu masih mengatakan Allah Allah, kata Rasulullah. Tinggal kita inilah sudah tahu, sama-sama kita ketahui bersama bahwasanya jalan untuk mencapai ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala itu dengan cara rumus yang demikian. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita memulainya? Kan memulainya. Kita ikuti arahan para sahabat. Di antaranya sahabat Rasulullah SAW yang ahli maksiat dahulunya, bahkan sampai mau membunuh Rasulullah SAW, yaitu Sayyiduna Umar radhiyallahu an. Kita ambil hikmah pelajaran beliau. Sayyidina Umar itu selalu mengamalkan palah. Ini banyak yang salah menafsirkan yang ini. Sayyidina Umar radhiyallahu an, setiap kali ada rumah kosong, ini kerjaan Sayyidina Umar, beliau mendatangi rumah kosong tersebut. Di depan pintu rumah kosong itu Sayyidina Umar mengatakan, di mana ini penghuninya? Bila sudah tidak ada jawaban, Sayyidina Umar duduk di sana, bertafakur. Apa yang dibaca oleh Sayyidina Umar, kullu syai'in halikun illa wajhah, kullu syai'in halikun illa wajhah, kullu syai'in halikun illa wajhah. Jadi tidak main-main orang-orang arif billah, orang-orang yang sudah ma'rifat menyusun wiritan-wiritan itu sudah memang pelajaran sahabat dahulu. Kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu itu binasa terkecuali zat Allah yang tidak binasa. Jadi dengan amal yang seperti ini paling kita wiridkan, misalnya sebelum tidur 7 kali.
7 kali. Kullu syai'in halikun illa wajhah sampai 7 kali. Nah, ditambah lagi sekali yaitu dengan cara diterjemahkan. Jadi 8 lah dibaca di 8. Segala sesuatu itu binasa terkecuali zat Allah, tidur kita. Itu sudah terhimpun Pak dua ilmu. Yang pertama ilmu tarekat, yang kedua ilmu hakikat. Tarekat kita mengamalkan kullu syai'in halikun illa wajhah, itu tarekatnya. Hakikatnya kita terjemahkan segala sesuatu binasa, segala sesuatu tidak ada manfaatnya terkecuali zat Allah. Makanya kenapa amalan orang-orang makrifat itu kebanyakan sebelum tidur dan bangun tidur atau tengah malam sama sekali. Di saat gerbong kereta api itu gratis. Itu Allah Ta'ala sendiri yang datang tengah malam. Nah, tengah malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang datang ke permukaan bumi. Bukan kita lagi yang mendatangi. Kalau berdoa selesai maghrib, kita melaksanakan sholat maghrib dulu, kita bayar tiket dulu dengan ibadah. Tetapinya kalau ingin tiket gratis, yaitu tengah malam. Ingin menuju Allah, ingin mendatangi stasiun yang yang kita senangi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ingin gratis yaitu tengah malam. Jadi amalan orang-orang makrifat itu kebanyakan sebelum tidur dan bangun tidur. Kenapa? Di saat kita hendak tidur itu di saat posisi panca indera kita ini lemah semua, Pak. Kita tuh mata mengantuk. Mendengar musik aja tuh lah. Padahal ini musik dangdut kesenangan kita, apalagi Rhoma Irama. Wah, hati. Lagu-lagu macam-macam. Senang kita di saat kita tidak mengantuk. Coba di saat mengantuk. Panca indera kita ini sudah diatur di saat hendak tidur. Jiwa kita ini minta istirahat, mau menghadap Allah Ta'ala. Makanya mengantuk. Aku capek sudah mengikuti kamu wahai jasad, kata si jiwa. Aku capek sudah, perkara dunia sudah kuiyakan sudah selama 8 jam. Kamu bekerja mulai pagi sampai sore. Maghrib laptop lagi dipakai. Tidak ada baca Yasin, tidak ada baca macam-macam. Habis Isya HP lagi sampai jam 11 malam, sampai jam 12 malam main HP. Capek juga aku, kata si jiwa. Jiwa kita ini dalam sini. Capek aku sudah mengikuti kamu. Ini bila sudah jiwa kita ini capek jiwa kita. Yaitu kata Sayyidina Ali, rawihu anil qulubi sa'atan ba'da sa'atin fa innal qalba idza qallat amiyat. Rawihu anil qulubi sa'atan ba'da sa'atin. Hiburlah hati kamu itu sewaktu demi sewaktu. Fa innal qalba idza qallat amiyat, karena sesungguhnya yang namanya hati yang merintih, apabila dia sudah capek, amiyat, dia akan buta. Teguran kita melakukan kesalahan itu tidak ada lagi, itu buta sudah jiwa kita. Tidak bisa lagi mengontrol jasad kita yang melakukan kesalahan-kesalahan. Kenapa? Jasad kita ini banyak menuntut perkara dunia, jiwa kita ini mau menuntut perkara akhirat. Orang mengantuk tuh 5 panca inderanya ini padahal sudah dikurangi Allah Ta'ala. Supaya apa? Supaya perlu ditenangkan daripada dunia. 5 panca indera kita ini lebih banyak kita gunakan dalam 1 hari 1 malam ini kepada perkara dunia. Dia capek juga. Nih, jasad kita ini capek juga. 5 panca indera. Penglihatan, pendengaran, penciuman, pengrasa, peraba. Ini 5 panca indera capek. Makanya di saat mengantuk, biar mulus bagaimanapun di samping ini Pak Ena. Anda terperhatikan lagi. Coba kalau siang belum memegang sudah naik Emper mesin tuh naik sudah. Itu siang belum memegang tuh lah. Apalagi megang. Coba orang mengantuk adalah. Tidak ada lagi Pak. Nah di saat lemah-lemahnya jasad lemah. Jiwa kita ingin menghadap kepada Allah, kita masukkan ilmu tarekat, kita masukkan ilmu ma'rifat. Baca kullu syai'in halikun illa wajhah.
Makanan jiwa kita adalah zikir, makanan mulut kita adalah makanan perkara bumi. Jadi ada yang sebenarnya yang kita di dalam dunia inilah kewajiban kita. Jasad kita makani sudah 3 kali sehari. Jiwa kita kapan dimakani? Apa makanannya? Zikir. Zikirnya apa aja? Tarekat, hakikat. Ini makanan jiwa. Bila lebih banyak yang dimakani jasad, otomatis ini kalah jiwa kita tadi. Akan menurut aja jiwa kita ini dengan si jasad tadi. Maka jasad ini karena sangat berdekatan dengan dunia, lebih dekat ketimbang jiwa. Jiwa kita di dalam. Dia tidak bisa keluar kecuali mati. Itu diarahkan yang ke situ. Nanti ada cara berzikir tuh yang bagaimana, napas itu ditaruh di mana. Jadi Sayyidina Umar tadilah Nah, jadi itu yang kita baca, kebiasaan kita sehari-hari itu adalah bacaan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu an. Nah, kerasnya hati beliau bisa lembut dengan cara membaca kullu syai'in halikun illa wajhah. Jadi kalau kita ini termasuk orang yang pemarah, emosi tidak bisa terkontrol lah, ngomel ini tidak bisa terkontrol, apa sedikit tak, apa sedikit pak. Baca itu amalan sahabat tidak mungkin salah. Pada amalan sahabat tuh 7 kali sebelum tidur di saat kita mengantuk, kullu syai'in halikun illa wajhah, kullu syai'in halikun illa wajhah, sampai 7 baru baca lagi, baru terjemahkan segala sesuatu itu binasa terkecuali zat Allah. Tidur kita di saat tidur itu yang yang berjalan pada waktu kita tidur adalah jiwa kita tadi sudah makan, Pak. Kita aja mau ke Samarinda makan, minum kopi dahulu untuk 3, nasi kuning Bu Arul sebungkus. hari Jumat makanlah, kuat perjalanan. Ini perjalanan jasad kita pikirkan terus, perjalanan jiwa tidak pernah terpikirkan. Perjalanan jiwa itu kapan kita bisa mengalami? Di saat kita bermimpi itu sudah, itu perjalanan jiwa kita. Bila di dalam mimpi itu buruk, berarti jiwa kita ini dikalahkan oleh jasad kita. Kebanyakan dibawa kepada dunia. Maka yang akan dipanggil lah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Sedangkan jiwa kita tidak pernah tenang, buktinya dia kelaparan terus. Na'udzubillah min dzalik. Jadi semakin tua kita ini kenapa semakin kurang berzikir? Kenapa semakin kurang bertafakur? Itu tadi. Lemah sudah jiwanya, lebih gemukan si jasad atau tubuh ketimbang jiwa. Jiwa 30 kilo, si jasad 100 kilo beratnya. Aku aja targetku dalam 2 tahun ini harus 80 kilo berat tubuhku supaya ideal, karena tinggiku sekian misalnya. Tinggiku sekian harus idealnya 60. Tinggiku sekian segini. Kesehatan yang dipikirkan, kesehatan jasmani rohaninya mana dipikirkan. Jadi di saat kita bermimpi itu jiwa kita. Makanya kata Rasulullah SAW, ru'yas solihah, mimpi yang bagus itu di antara 49 tanda kenabian. Kenapa? Nabi-nabi itu jasadnya dikasih makan mereka, rohaninya dimakani mereka dengan berzikir. Jadi ini perjalanan pertama kita. Ini pas babnya nih, bab masalah fadilah zikir. Jadi kita kenali dulu. Jadi setelah kita makani jiwa kita dimakani, kuat sudah Pak, ada kopinya tadilah, ada nasinya. sudah dimakani. Melakukan dia perjalanan di dalam mimpi. Insya Allah mimpi itu akan baik-baik semua. Gembira Pak. Jasad kita ini makan 3 kali sehari, maka makan 2 piring sekali makan.
Itu tidak akan gemuk kalau orang tuh banyak pikiran. Orang tuh banyak pikiran, balah makannya banyak juga. Cepat gemukan mana? Cepat gemukan orang yang makannya sedikit tapi pikirannya tidak ada. Nah, sama jiwa kita ini. Sama. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita berzikir sebelum tidur, apa-apalah bertafakur. Tidak usah nyaring-nyaring. Supaya diketahui istri jarba berzikir macam-macam, tidak usah. Kita sendiri dulu yang bimbing, kita bimbing diri kita sebelum membimbing orang lain. Bimbing diri kita sendiri dahulu, jiwa kita dahulu. Bagaimana kita mau menenangkan orang lain, yalah. Bagaimana kita mau menasihati orang lain. Jiwa orang lain tuh kita bisa bawa, apalah. Jiwa orang lain ini kita bisa bawa. Jiwa orang-orang banyak inilah, manusia banyak ini bisa kita bawa ke arah ketaatan kepada Allah kalau jiwanya langsung kita arahkan, ya kah? Kalau jasadnya aja mungkin inilah Pak Haji, inilah Pak Haji ikut sini, saya tarik, mungkin ikut aja karena sakit. Nanti setelah tidak sakit menolak beliau pulang ke rumah, itu jasad. Tapi kalau jiwa seseorang lah yang berada di balik tubuhnya, kita bimbing, kita nasihati, mengikut. Berarti kita menasihati itu kita sudah bisa membimbing jiwa kita. Nah, tidak mungkin pala kita itu bisa bernasihat orang lain tuh senang dengan nasihat kita, merasa terbimbing jiwa kita tanpa orang tuh belum bisa membimbing dirinya, tidak mungkin. Itu pasti sudah bisa membimbing, melakukan perjalanan jiwa. Jadi insya Allah. Jadi sebelum tidur baca tadi kullu syai'in halikun ila wajah. Bangun tidur sama. Nah, bangun tidur enggak ada kepikiran bangun tidur mana biniku, enggak ada. Enggak ada, Pak. Bangun tidur mencari-cari ke samping, nah ada. Nah, di saat lemah-lemahnya lemah-lemahnya 5 panca indera kita, karena kita ini dipengaruhi pala mesin kita ini, mesin jasad kita yang sangat berpengaruh sesat apa tidaknya kita, berdosanya atau tidaknya kita, di 5 panca indera. Nah, ini yang dijaga 5 ini, 5. Penglihatan, pendengaran, penciuman, pengrasa, peraba. Ini. Orang bermaksiat karena pernah memegang sesuatu yang haram, maksiat bisa. Nah, jadi yang dipelihara ini 5 ini. Nah, bangun tidur langsung baca kullu syai'in halikun ila wajah, kullu syai'in halikun ila wajah. Baca 7 kali, baru terjemahkan segala sesuatu itu binasa terkecuali zat Allah. Jadi ibaratnya begini pala. Kita ingin memberangkatkan jiwa kita menuju negeri Allah. Menuju negeri Allah melalui mimpi-mimpi yang bagus, kata Rasulullah. Kita kasih makan sudah tarekat dan hakikat. Tarekatnya apa? Kullu syai'in halikun wajah. Hakikatnya apa? Kita terjemahkan segala sesuatu binasa terkecuali zat Allah. Sudah ada dia modal, sudah air sama makanan, berangkatnya Pak. Ya Allah. Nah, setelah dia berangkat, kita bangun tidur, mau balik lagi ke alam dunia, kita sediakan lagi makanan dan minuman supaya dia ini kuat di dalam membimbing jasad kita. Karena jiwa kita akan masuk lagi ke dalam batang tubuh ini. Jadi misalnya ini ibaratnya setelah kita berangkat ke negeri Allah, negeri akhirat dengan berbekalkan makanan minuman, dengan berbekalkan tarekat, dengan hakikat tadilah kuat bermimpi bagus. Karena negeri Allah bukan negeri jin, bukan negeri setan. Dia akan pulang lagi, berarti saat itu kita akan bangun. Nah, sebelum di saat dia masuk ke sini, kembali lagi ke jasadnya, kembali lagi ke tubuhnya, jiwa tadi itu kita perbekal lagi makanan dan minuman, tarekat dan hakikat. Tujuannya apa? Supaya dia kuat badannya. Nanti di saat tubuh kita ini ingin melakukan sesuatu, mau mengambil uang orang, jiwa kita kuat, jangan punya orang. Mau melihat bini orang, mulusnya
Mama muda, mama muda. Istriku sudah tua, ini ada mama muda ini. Ditegur jiwa kita, Pak. Jiwa kita menegur, jangan wahai panca indera mata, jangan. Jadi kehidupan kita ini melalui perjalanan jiwa. Jangan sekedar ilmu syariat yang dikaji lah. Ilmu syariat sebenarnya membimbing 5 panca indera menuju keridhaan Allah Ta'ala, karena itu daripada perkara sunnatur Rasulullah, sunnah Rasulullah. Tapi ada lagi yang belum kita kaji, jiwa kita ini mau dikemanakan. Apakah nanti keluar melalui mana? Wallahu a'lam bishawab. Panjangan cerita, Pak. Minta halal, minta ridho, salah hilap mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dosa zahir dan batin kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk dan hidayah, diberikan taufik dan inayah, diberikan pertolongan kita, memberi makan jasad kita, kita memberi makan rohani kita, supaya kita kuat beribadah kepada Allah, baik berzikir ataupun tafakur, yang sehingga kita bisa sampai kepada mencintai takdir Allah dan bisa kita ma'rifat kepada Allah Ta'ala sebelum wafat menjemput kita. Mudah-mudahan dengan berkah majelis taklim ini Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita husnul khatimah biberkati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanur Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta 'ala bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.